Selamat pagi semuanya. Terimalah salam Buddhis dalam Dhamma. Namo Buddhaya. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi di bab 2, di mana bab 2 kita akan membahas tentang pemutaran roda Dhamma. Di mana minggu lalu kita udah bahas tentang 7 minggu pasca penerangan agung atau 7 minggu pasca penerangan sempurna. Nah, kita akan lanjutkan pembelajaran bab 2 itu tentang pemutaran roda Dhamma. Sebelum Ibu jelaskan ke pemutaran roda Dhamma, Ibu akan jelaskan KD yang akan kita capai pada pembelajaran ini, yaitu pengetahuan tentang peristiwa 7 minggu setelah Petapa Gotama mencapai penerangan sempurna dan pemutaran roda Dhamma. Setelah kita belajar 7 minggu pasca penerangan sempurna, berarti kalian semua harus bisa memahami. Dan sekarang kita akan lanjutkan ke materi kedua. Sebelumnya tujuannya adalah siswa dapat mengerti tentang pemutaran roda Dhamma, siswa dapat mempraktekkan ajaran Buddha, siswa dapat meningkatkan keyakinan terhadap Triratna. Jadi dengan belajar pemutaran roda Dhamma ini, siswa-siswi diharapkan agar dapat memahami materi dan mengerti tentang pemutaran roda Dhamma atau pemutaran ajaran Sang Buddha yang pertama, sehingga kita semua dapat meningkatkan keyakinan, dapat mempraktekkan Dhamma dalam kehidupan sehari-hari, dan tentunya bisa meningkatkan keyakinan kita kepada Triratna atau Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, kita akan lanjutkan yaitu khotbah Buddha yang pertama. Setelah Sang Buddha mencapai penerangan sempurna, setelah melaksanakan 7 minggu penerangan agung itu, Sang Buddha di hari ke-50, ya, di hari ke-50 setelah 7 minggu pasca penerangan agung itu ada seorang pedagang atau 2 orang pedagang, yaitu Tapusa dan Balika, di mana Tapusa dan Balika ini dimohon oleh para dewa, di mana dewa itu adalah temannya di kehidupan yang lampau, bahwa dewa itu menyampaikan kepada Tapusa dan Balika, berikanlah dana kepada manusia agung dan manusia sempurna. Setelah kamu bisa memberikan dana kepada manusia agung dan manusia sempurna itu, kamu akan bisa mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam jangka waktu yang lama. Ini adalah gambaran pedagang Tapusa dan Balika yang sedang memberikan dana makanan kepada Sang Buddha. Nah, kepada siapa pertama kali aku harus mengajarkan Dhamma yang sulit ini dengan cepat, ya? Jadi pada saat itu, setelah Sang Buddha mencapai pencerahan, Sang Buddha berpikir bahwa ajaran Sang Buddha itu sangat sulit dipahami bagi makhluk yang masih diliputi kekotoran batin, ya. Jadi ajaran Sang Buddha itu, Sang Buddha sendiri berpikir bahwa ajarannya itu sangat sulit dipahami oleh makhluk yang masih memiliki kotoran batin, sehingga pada waktu itu Sang Buddha tidak ingin membabarkan Dhamma. Tetapi pada waktu itu ada seorang dewa, yaitu dewa yang disebut dengan Brahma Sahampati. Brahma Sahampati, penguasa dunia, itu bisa membaca pikiran Sang Buddha. Karena Sang Buddha tidak ingin membabarkan Dhamma, lalu Brahma Sahampati turun ke bumi dan memohon kepada Sang Buddha untuk membabarkan Dhamma. Karena menurut Brahma Sahampati, manusia atau makhluk itu, ada makhluk yang dikatakan memiliki kotoran batin yang tebal, ada juga makhluk yang dikatakan atau yang masih memiliki kotoran batin yang tipis. Nah, makhluk yang memiliki kotoran batin yang tipis itu akan dapat memahami ajaran Sang Buddha setelah mendengarkannya. Nah, setelah Sang Buddha dimohon oleh Brahma Sahampati, lalu Sang Buddha keinget kepada
gurunya. Yang pertama adalah Alara Kalama ya. Ingat, karena Alara Kalama itu guru Pertapa Gotama, dan Pertapa Gotama atau Sang Buddha yang berpikir bahwa Alara Kalama itu pasti memiliki kebijaksanaan, sehingga setelah mendengarkan Dhamma Sang Buddha itu bisa mencapai tingkat kesucian atau bisa memahami Dhamma. Tetapi sayang, Alara Kalama itu telah meninggal dunia seminggu sebelum Pertapa Gotama mencapai penerangan sempurna. Nah, setelah itu yang kedua, Sang Buddha ingat kepada Udaka Ramaputta. Tetapi sayang juga Udaka Ramaputta telah meninggal kemarin malam sebelum Pertapa Gotama mencapai pencerahan. Nah, kemudian Sang Buddha ingat kembali kepada temannya Lima Pertapa pada saat menyiksa diri di hutan Urwela. Nah, ketika Sang Buddha bisa mengingat bahwa kelima Pertapa itu bisa mencapai tingkat kesucian atau bisa memahami Dhamma, lalu Sang Buddha datang mencari lima Pertapa ke Taman Rusa Isipatana. Nah, ke Taman Rusa Isipatana itu Sang Buddha menemui lima Pertapa. Lima Pertapa itu siapa saja? Ada Kondana, Badia, Wapa, Mahanama, dan Asaji. Nah, pada waktu Sang Buddha menemui lima Pertapa ini pada awalnya sepakat tidak ingin menyambut dan menerima Sang Buddha karena mereka telah kecewa bahwa Pertapa Gotama itu telah meninggalkan kehidupan kebikuannya dan kembali kepada kehidupan duniawi, sehingga mereka sepakat tidak mau menyambut Sang Buddha. Tetapi setelah Sang Buddha semakin dekat dengan lima orang Pertapa melupakan kesepakatannya, langsung menyambut Sang Buddha, menyiapkan tempat duduk Sang Buddha, mencuci kaki, dan kemudian mempersilahkan duduk pada Sang Buddha. Nah, setelah itu Sang Buddha bertemu dengan lima orang Pertapa. Sang Buddha kembali mengajarkan Dhamma kepada lima orang Pertapa. Nah, pada lima orang Pertapa ini Sang Buddha mengajarkan Dhammanya yang dikenal dengan kebenaran mulia, yang dikenal dengan pemutaran roda Dhamma, ya, pemutaran roda Dhamma atau disebut dengan Dhammacakkappavattana Sutta. Pertama, Buddha membabarkan Dhamma, diperingati sebagai Hari Asada atau terbentuknya Sangga Bhikkhu. Jadi setelah Sang Buddha membabarkan Dhamma kepada lima orang Pertapa, dan kemudian lima orang Pertapa itu bisa memahami Dhamma yang disampaikan oleh Sang Buddha tentang Dhammacakkappavattana Sutta, di mana Dhammacakkappavattana Sutta itu mengajarkan tentang duka, sebab duka, lenyapnya duka, jalan menuju lenyapnya duka, atau yang sering kita sebut yaitu 4 kebenaran mulia. Nah, setelah Sang Buddha membabarkan Dhamma kepada lima orang Pertapa dengan khotbahnya pertama yang disebut dengan Dhammacakkappavattana Sutta, kemudian lima orang Pertapa itu dapat memahami ajaran Sang Buddha dan kemudian memohon kepada Sang Buddha untuk diterima menjadi muridnya. Lalu Sang Buddha menabiskan lima orang Pertapa dengan Ehi Bhikkhu dan menabiskannya menjadi bhikkhu. Nah, di situ lima orang Pertapa itu adalah terbentuknya sangga pertama. Nah, kalau sudah terbentuknya sangga pertama berarti lengkapnya Tiratana. Sudah ada Buddha, ada ajarannya Dhamma, kemudian ada muridnya Sangga, berarti lengkapnya Tiratana, ya. Ini kita kenal dengan Hari Asada atau untuk memperingati Hari Dhamma, ya. Hari Dhamma. Kenapa Hari Dhamma? Karena di sini pertama kali Sang Buddha membabarkan Dhamma. Nah, nih
pembabaran Dhamma kepada 5 pertapa. Khotbah Buddha tentang 4 kebenaran mulia. Yang pertama yang pertama itu adalah kebenaran 4 kebenaran mulia atau yang disebut dengan Dhammacakkappavattana Sutta. Setelah Sang Buddha membabarkan Dhamma tentang Dhammacakkappavattana Sutta, yang kedua adalah khotbah Sang Buddha yang kedua itu dikenal dengan Anatta-lakkhana Sutta. Sutta tentang corak umum tanpa diri yang kekal. Yang ketiga adalah Aditta Pariyaya Sutta, semua dalam keadaan terbakar. Yang dimaksud dengan 4 kebenaran mulia itu tadi ada duka, sebab duka, lenyapnya duka, jalan menuju lenyapnya duka. Yang kedua, Anatta-lakkhana Sutta, Sutta tentang corak umum tanpa diri yang kekal, itu mengenai 3 corak umum, di mana 3 corak umum itu ada anicca, dukkha, anatta. Di sini adalah yang anatta, tanpa diri, tanpa inti, tanpa aku yang kekal. Lalu yang ketiga, Aditta Pariyaya Sutta itu adalah semua dalam keadaan terbakar. Apa yang dimaksud dengan semua dalam keadaan terbakar? Di sini yang dimaksud dengan semua dalam keadaan terbakar itu adalah padamnya nafsu rendah atau padamnya nafsu indria. Nah, khotbah kepada Yasa. Yang keempat adalah khotbah kepada Yasa. Anak seorang pedagang kaya akhirnya menjadi arahat saat Buddha mengulang Dhamma di hadapan ayahnya. Lalu setelah Yasa menjadi anggota sangga atau masuk ke dalam anggota sangga, Yasa itu mempunyai banyak teman, mempunyai banyak teman. Setelah teman-temannya melihat bahwa Yasa telah meninggalkan kehidupan duniawi dan Yasa menjadi seorang biku, lalu teman-teman Yasa ini ada 54 teman Yasa datang ke Sang Buddha dan juga memohon untuk ditabiskan menjadi anggota sangga atau menjadi biku, karena teman-teman Yasa ini ingin mengikuti jejak Yasa. Nah, disitulah semuanya Sang Buddha sudah memiliki murid 60 murid. Yang pertama dari 5 orang pertama, ditambah dengan Yasa, kemudian ditambah lagi dengan 54 teman Yasa, jadi lengkap murid Sang Buddha sudah ada 60 ya. Nah, dari 60 ini lalu yang selanjutnya itu adalah ayah Yasa, siswa Buddha yang memiliki mata Dhamma. Jadi ayah Yasa ini setelah memahami Dhamma, mendengarkan Dhamma dari Sang Buddha, ayah Yasa mengundang Sang Buddha dan Yasa untuk menerima dana makanan. Dan ayah Yasa dan ibu Yasa, istri Yasa ini adalah upasaka upasika yang pertama kali bersujud kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, atau menyatakan berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, misi agama Buddha setelah Sang Buddha memiliki 60 arahat atau 60 anggota Sangha, 60 arahat siswa Buddha untuk mengembara ke segenap arah untuk membabarkan Dhamma yang penuh dengan cinta kasih. Jadi misi Sang Buddha itu menyebar 60 arahat dengan satu persatu tanpa berdua. Itu adalah misinya adalah untuk menyebarkan Dhamma kepada semua makhluk dengan penuh cinta kasih, berharap bahwa semua makhluk agar terbebas dari penderitaan. Selanjutnya, upasampada biku dilakukan dengan memanjatkan parita tisarana yang dikenal dengan tisarana gamana. Ini adalah pentabisan biku di mana yang dilakukan oleh murid Sang Buddha atau yang ditabiskan oleh anggota sangga, itu dengan tisarana gamana, dengan menyatakan berlindung, aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Ini adalah pentabisan biku yang dilakukan oleh murid Sang Buddha.
dilakukan langsung oleh Sang Buddha itu disebut dengan ehi biku. Kalau biku yang ditabiskan oleh murid Sang Buddha itu dengan tisarana gamana. Nah, setelah Ibu jelaskan tentang pemutaran roda dhamma, kira-kira ada yang mau bertanya atau ada yang mau ditanyakan, ya? Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Nanti Ibu akan berusaha menjawab. Oke, kalau misalnya sudah paham dan sudah jelas, tidak ada yang mau ditanyakan, kira-kira ini tugas, ya. Ini adalah sebutkan 3 khotbah Buddha yang telah diajarkan kepada siswanya, dan tuliskan apa misi yang dibawa oleh 60 arahat. Ya, ini tugasnya. Oke, terima kasih ya. Semoga materi yang sudah Ibu sampaikan hari ini bisa dapat dipahami dan tentunya dhammanya bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat meningkatkan keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, Sangha atau kepada Tiratana. Ya, terima kasih materi hari ini telah Ibu sampaikan. Selamat pagi.